Min tempat saja. Ya udah. Oke, mari kita mulai. Aku minta yang berdoa adalah Niko. Niko berdoa ya, kita mau mulai. Niko berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya hari ini saat kita kita bisa melakukan semua kegiatan kita dan games kalau ada ya Tuhan dengan baik. Berkati Kak Yudi yang akan mengajarkan kita dan akan memimpin kita firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sekarang sebelum kita merenungkan sharing-sharing firman, kita coba lihat ini dulu ya. Mana videonya? Kok nggak ada? Bentar. Mana videonya? Kenapa nggak keluar? Hah? Kok video nggak keluar ya di sini ya? Kak, hari ini aku PAT bahasa Inggris sama agama. Iya ya. Bentar, ini kok nggak share-nya nggak ketemu? Sama aku hanya Kak, waktu itu aku hanya pernah 1 kali 95 kalau bahasa Inggris. Ya, terus? Semuanya 100. Semoga PAT-nya 100. Keren ya. Sama agama. Memang videonya 100. kakak kok nggak keluar ya? Coba, nggak bisa keluar dong videonya. Oh ini dia. Kita tonton dulu ya. Nanti kita share di sini. Nah, dari video itu kira-kira apa yang kalian dapatkan? Kan tadi awalnya kata-katanya itu, nih Kak Idi putar ulang ya. Kata-katanya waktu awal Bapak ini menulis seperti ini nih. Awal-awal dia nulisnya seperti ini nih. Mana tadi kata-katanya? Nih kata-kata awalnya apa itu? I'm blind, please help. Aku buta, tolong aku, gitu ya. Kemudian di akhir ibunya ini nulis kata-katanya seperti ini. Coba kita lihat kata-katanya apa. Nih. It's a beautiful day and I can see it. Oke, dari dua kata-kata ini, dua perkataan ini berbeda. Kenapa yang terakhir bisa bawa orang berbelas kasihan memberi dia uang? Ayo. Menurut kalian apa itu? Kenapa bisa begitu? Waktu dia bilang, aku buta, tolong aku, malah nggak ada yang ngasih. Tapi berikutnya malah banyak yang ngasih. Niko. Oh, jadi gini. Jadi Mengartinya apa sih Kak? Apa? Aku ngerti, Kak. Aku bisa jelasin. Ya, coba Niko. Kan kalau I'm blind, please help itu kan orang lain kan masih bisa lihat, tapi dia doang yang nggak bisa lihat. Jadi nggak ada yang peduli. Tapi kalau it's a beautiful day, please help, semua orang kan bisa lihat. Tapi orangnya kasihan karena dia nggak bisa lihat beautiful day-nya. Oh ya, ya betul. Ya jadi waktu dia bilang aku buta itu mengasihani diri sendiri ya. Tapi ketika dia bilang hari ini indah tapi aku nggak bisa ngelihat loh gitu. Orang jadi berbelas kasihan. Jadi oh iya ya kita bisa ngelihat matahari, ngelihat indahnya dunia tapi orang ini nggak bisa. Nah, perkataan yang pertama itu perkataan negatif, tapi perkataan yang kedua itu perkataan yang positif sehingga orang menaruh kasih kepada dia ya. Nah, oke. Hari ini kita mau belajar tentang mengontrol perkataan. Ini seri terakhir dari remote control ya. Kita coba lihat ya. Ini dia. Hari ini kita belajar tentang remote control seri yang terakhir. Kalau kemarin kita sudah
membahas banyak ya, mengontrol perilaku kita, mengontrol emosi kita, marah kita gitu ya. Nah, hari ini kita terakhir kita mau mencoba belajar mengontrol perkataan kita atau mulut kita atau kata-kata kita. Oke. Ada yang masih ingat ayat hafalannya? Ya, coba. 2 Petrus 1 ayat 13. Karena kuasa ilahiyahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh oleh pengenalan kita akan Dia. Terlalu hafal, Kak. Ya, jadi dari awal kita sudah bahas ini, belajar firman ini, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita semua yang berguna. Ya, semua dalam hidup kita ini berguna untuk makin kita hidup benar, makin kita mengenal Tuhan. Oke ya. Nah, Kak Idi balik lagi ke sini, pengendalian diri adalah memilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak menginginkannya. Kak Idi bahas lagi nih ya. Pengendalian diri itu kamu lakukan sesuatu walaupun dalam hatimu kamu nggak pengen lakukan itu. Contohnya yang kemarin itu ya, kamu diganggu orang, kamu rasanya pengen pukul dia, tapi kamu nggak lakukan. Nah, kamu sedang mengontrol diri kamu. Hari ini kita mendengarkan Amsal dari Salomo. Salomo ini adalah seorang raja dan dia punya anak-anak yang akan menggantikan dia. Dia kasih nasihat gini, "Hei anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Amsal 1 ayat 8-9. Jadi kita harus selalu mendengarkan nasihat orang dewasa di sekitar kita, bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa juga kakak-kakak sekolah minggu, ya. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan nasihat, kita berhikmat, hidup kita akan beruntung. Tapi orang yang menyia-nyiakan ajaran ibunya, nasihat orang tuanya, itu akan mengalami bahaya. Nah, oke, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana perkataan ini bisa melukai. Benar nggak sih? Anak ini bilang begini, kalau tongkat itu bisa melukai tulangku, bisa menghancurkan tulangku. Tetapi perkataan, nggak mungkin bisa melukai aku. Ya, kalau senjata bisa melukai, tapi kalau perkataan menurut dia tidak akan bisa melukai. Benar nggak sih? Benar nggak kira-kira? Pisau bisa melukai, tapi perkataan bisa melukai enggak? Enggak. Enggak. Benar enggak melukai? Ya udah, kita lihat ke belakang. Salomo berkata begini, lidah lebih mematikan dari pedang. Tuh. Pedang melukai, tapi lidah juga bisa melukai. Kalau nggak percaya nih, kamu tiap hari dibilang goblok, sakit hati nggak? Luka nggak berdarah, tapi lukanya di sini, disimpan terus. Kamu dibilang pecundang, kamu bilang cupu, kamu dibilang jelek, sakit hati nggak? Sakit di sini. Gitu ya. Makanya Salomo berkata, lidah itu lebih mematikan dari pedang. Ada orang yang karena dibully, dihina, diolok-olok, anak remaja bunuh diri. Loh, saking sakitnya. Ya. Padahal dia nggak dilukai, nggak berdarah. Kenapa bisa sakit begitu? Ya itu tadi, seperti Salomo berkata bahwa perkataan kita, lidah kita itu berbahaya. Lebih mematikan. Ya, kalau luka kena pedang, besok diobatin, seminggu paling sembuh. Tapi luka karena perkataan orang yang nggak dijaga, yang melukai, itu bisa lama gitu ya sakitnya ya. Diingat-ingat terus sampai kita gede. Nah, seperti ini gunting, ini pedang bermata dua. Ini bisa kita pakai untuk hal yang berguna, tapi bisa juga untuk hal yang tidak berguna, bisa mematikan gitu ya. Kayaknya nggak berbahaya. Buat gunting baju, buat gunting kertas, buat bekerja ya.
Tapi ini juga bisa berbahaya kalau kita tusuk orang. Ya, walaupun nggak berbahaya, tapi dia sebenarnya berbahaya. Nah, ini coba kita coba buktikan bahwa perkataan itu bisa melukai atau nggak melukai. Nih, coba nih, anak ini berkamu begini. Bodoh banget sih. Coba siapa di sini yang kalau dikatakan begini sakit hati, merasa marah, merasa nggak terima. Nah, tuh Farel. Siapa lagi? Tuh, Clay. Pak, terimalah, masa aku dibilang bodoh. Apalagi yang bilang bukan orang tua kita. Dia nggak ngasih makan kita, dia ngata-ngatain kita. Nah, bukti yang pertama ya, kalau perkataan bisa melukai. Yang kedua nih, dia omongin begini nih. Becus gak sih? Gitu aja nggak bisa. Bisa nggak sih? Gitu ya. Kita lagi ngerjain sesuatu, belum selesai, udah dikata-katain. Gitu aja nggak bisa. Gitu ya. Nggak enak. Coba lagi dia ngomong begini. Nggak boleh. Nggak boleh di sini. Padahal di situ kosong kursinya. Kamu mau duduk di situ, ini temenmu marah begini, nggak boleh duduk di sini. Wah, kamu langsung rasanya marah gitu ya. Ini orang ini banget sih, egois banget. Atau dibilang begini, ngaca dong, ngaca. Iya. Ini biasanya kita suka diledekin jelek gitu ya. Dibilang, cakep nggak aku? Terus bilang, ngaca dong, ngaca gitu ya. Wah, itu sakit loh. Walaupun kayaknya sederhana perkataannya. Ya, ada lagi. Nih, ada nggak yang suka pernah diledekin begini, dibully begini? Cengeng gitu aja. Wah, sering Kak, aku sering diledekin gitu. Tuh, dulu sering diledekin tuh. Ya. Rasanya kayak Anak tadi bilang kan katanya kalau tongkat bisa melukai, tapi kalau perkataan nggak mungkin melukai. Ini buktinya bahwa kalian pernah terluka karena perkataan-perkataan teman yang seperti ini, ya kan? Atau dibilang begini, cupu, pecundang. Wah, ini sering banget. Sering banget kalau pas main game. Wah, itu dia. Nggak enak kan dia omongin begitu, emosi rasanya ya. Nah, bisa nggak langsung, lupain aja lah. Nggak bisa. Keinget terus, Kak. Apalagi dia ngomongnya sambil nggak enak. Ekspresi wajahnya. Aduh, itu keinget banget, Kak. Rasanya pengen, gitu ya. Anak ini bilang lupain saja. Mana mungkin bisa dilupain begitu saja. Yang benar, dipikirin. Kenapa sih dia ngomong begitu sama aku? Apa salah aku? Dia tahu nggak sih itu melukai hatiku? Gitu ya. Bukan pedang loh ya, bukan pisau. Tapi perkataan. Nah, itu melukai kita. Tapi tunggu dulu. Sekalipun kamu pernah dilukai seperti itu, hari ini kita belajar begini. Ketika ada perkataan yang buruk buat kita rasanya marah, kita diajak Tuhan hari ini untuk menahan mulut kita, mengendalikan perkataan kita, sebelum kita membalas perkataan yang buruk tadi. Umpamanya bilang, bego, cupu. Kita mau balas nih. Lu juga cup. Tahan dulu mulutnya. Nggak boleh balas. Lebih baik menghindar. Gitu ya. Walaupun rasanya udah keluar asap dari kuping, keluar asap dari hidung, gitu ya, udah mau marah, tahan mulutnya. Jangan balas. Nah, ini artinya kita mengendalikan perkataan kita. Ya, hari ini kita belajar ini kan, mengendalikan perkataan kita. Ya. Ketika kita mengendalikan perkataan kita katakan juga dalam diri kita. Ketika orang bilang, kamu cupu, kamu pecundang, kamu bisa bilang begini, aku cukup baik, aku bukan pecundang, gitu ya, aku nggak cupu, gitu ya. Perkatakan sama diri sendiri untuk menurunkan emosinya. Ya. Nah, ketika kamu sudah berhasil mengendalikan perkataanmu, mengendalikan emosinya, marahnya, kita balasnya apa? Nah, kayak begini nih. Boleh aku bantu? Dibalas dengan perkataan yang baik. Boleh nggak aku bantu? Atau
Aku terus sedih loh lihat kamu, gitu ya. Jadi perkataan-perkataan ini yang pengen kita dengar ya. Makanya kita juga lakukan ini kepada orang lain. Nah, yuk gabung sini. Kalau tadi kan dibilang jangan sini. Kalau sekarang kita berubah, yuk gabung yuk. Gitu ya. Terus daripada tadi kita ngata-ngatain orang bilang ini, wah keren, bajunya bagus, gitu ya. Wah sepatunya cerah warnanya, wah ikat rambutnya bagus, wah kemejanya bagus, wah tasnya bagus. Nah itu memuji yang memberikan kehidupan ya. Jadi kalau yang pertama tadi perkataan yang membawa kematian, yang kedua ini perkataan yang membawa kehidupan. Nah Kak Idu mau kasih tahu sedikit. Seluruh dunia ini diciptakan Tuhan dengan perkataan loh. Perkataan Tuhan itu yang baik. Jadilah terang, jadi tumbuhan, jadi ikan, jadi burung-burung, jadi binatang-binatang darat gitu ya. Dengan perkataan. Coba kalau Tuhan bilang begini, jadi monster, jadi monster, jadi monster, jadi hancur. Lah, rusak deh dunianya. Tapi perkataan Tuhan yang baik itu menciptakan alam semesta ini. Nah, itu artinya dalam perkataan kita ada kuasa. Hati-hati ya. Daripada bilang, cengeng, kamu bisa, enggak, kamu bisa kok, kamu hebat. Itu lebih membangun, memberi kehidupan kepada teman kita. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berpesan begini, apa yang kamu ingin orang lakukan sama kamu, lakukan itu sama orang lain juga. Contohnya, kamu nggak pengen dipukul, lakukan itu juga sama orang lain. Kamu nggak ingin dikata-katain nggak baik, kamu juga jangan kata-katain orang dengan yang nggak baik. Nah, itu ya, itu pesannya Tuhan Yesus. Apa saja yang orang lain ingin kamu lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain juga. Ya, artinya kita berbagi kebaikan. Nah, nanti akan berbalik sama kita kebaikan itu. Ya. Apakah perkataanku akan melukai? Jadi ditahan. Nanti kalau aku ngomong, aku lebih menyakitkan. Dia balas lagi menyakitkan. Aku balas menyakitkan. Nggak selesai-selesai. Ya, apakah ini akan membantu? Jadi pikirin kata-kata yang tadi perkataan mematikan, ini perkataan yang menghidupkan. Dipikirin. Aku pilih yang mana ya? Pilih yang mematikan atau pilih yang menghidupkan? Kak Edi percaya adik-adik pilih yang menghidupkan, ya kan? Makanya kita akan belajar menahan perkataan kita. Ayo. Oke, dari sampai sini ada nggak yang mau sharing nih? Pernah nggak ngalamin nggak bisa menahan perkataan ketika orang lain mengata-ngatai kita, ngebully kita balas dia? Ada nggak yang pernah punya pengalaman sulit untuk menahan, Kak, mengekang perkataan saya, apalagi kalau orang lain berbuat yang nggak baik sama saya, gitu. Ada? Ada nggak? Yo, Niko. Silakan Niko, Saya cari. tidak. Saya cuma mau angkat tangan gini. Oh. Satu-satu aja, Kak. Yo. Peter dulu, Peter. Pernah, Kak. Ya, coba cerita. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu kan Peter pernah nangis toh. Hmm. Terus dikatain cengeng. Terus Peter bilang, lu bisa lihat pakai mata nggak sih gua nangis karena kenapa? Langsung dibales. Terus ya. habis itu dia kan balas juga. Oh, balas gitulah. Terus akhirnya gimana ya? Lupa. Akhirnya bentar. Akhirnya dia nggak bisa ngelawan lagi, Kak. Nah, dia akhirnya lawan pakai fisik, pakai dorong. Dicubit. Nah, ya dicubit. Nah. Ya udah tak balas terus. Ya udah. Ya itu nggak selesai kan akhirnya. Iya. Iya, Kak. Ya itu tadi menahan perkataan kita. Dibalas, dia balas, dia balas, dia balas, dia tambah emosi. Emosi akhirnya pakai fisik. Itu pengalaman yang bagus Peter ya. Ada lagi yang punya pengalaman seperti Peter begitu?
Enggak, Kak. Siapa nih? Parah, Kak. Yo, Farel, coba. Kan dibulinya kayak cacing karena jahitan aku yang ini kan. Itu aku marah. Itu kata mereka gini, pemarah, cemen. Masa pemarah sih? Itu kataku gini. Emang kalian juga nggak marah emang? Kalau aku ledek-ledekin terus kan mereka, tuh mereka juga balas ngeledekin nama orang tua. Ya udah saya balas juga ngeledekin nama orang tuanya. Pas Selesai. itu kayak langsung main body gitu, Kak. Nah, Udah, Kak. ya, memang begitu ya. Jadi kalau perkataan buruk kita balas dengan perkataan buruk yang ada malah terus nggak selesai. Nah, dia malah tambah emosi, tambah marah, jadinya main fisik. Ya, ada lagi? Aku, Kak. Yo, Clay. Aku pernah dikatain cupu. Siapa yang ngatain? Pas lomba sepeda sama teman dikatain cupu. Pas main game dikatain cupu. Terus kamu gimana? Dikatain cupu? Ya, kayak apa ya? Marah-marah gitulah pokoknya. Marah juga, balas perkataannya. Cupu juga lu gitu. Kata temen aku, cupu lu, Clay, gitu. Nah, terus kamu balas gak? Iya, kayak marah doang aja sih, nggak balas. Oh, nggak balas, simpan dalam hati. Berlanjut nggak kalau nggak dibalas? Enggak ya. Coba kalau dibalas, nanti perkataan lebih menyakitkan, gitu ya. Bahkan bisa main fisik. Oke, nih. Mungkin ada, bentar, kita dengerin kata-kata ini. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini pesan firman Tuhan juga nih. Perkataan kita harus dijaga, karena dari perkataan itu Tuhan melihat kita, membenarkan kita, atau akan menghukum kita. Jadi perkataan itu juga perlu dijaga ya, karena dilihat juga sama Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu kan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati apa yang kau perbuat. Nah, hati-hati apa yang kita katakan, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Nah, oke, pernah nggak dengar cerita ini dulu? Nih, kayak diingetin lagi, ini kisah dulu itu, mungkin kalian udah lupa. Ini tentang dua bersaudara, anggap aja namanya Tin dan Ton, gitu ya. Tin dan Ton. Tin yang cewek, Ton yang cowok. Dua kakak beradik ini punya perilaku yang berbeda tentang perkataan. Kalau Tin ini suka ngomong-ngomong kasar, suka berkata yang nggak baik, suka mengumpat, gitu ya. Kalau si Ton ini perkataannya baik, ya suka memuji Tuhan, gitu ya. Nah, pokoknya apa yang diucapkan itu biasanya keluar dari apa yang kita dengar, kita lihat. Kalau kita tontonannya, main gamenya kasar-kasar, pasti nanti akan keluar dari mulut kita itu perkataannya kasar. Tapi kalau kita nontonnya yang baik, bacanya yang baik, yang diingat yang baik, nanti keluarnya yang baik. Itu sebabnya Tuhan itu selalu berpesan, baca firman, muji Tuhan, ucapkan yang baik, gitu ya. Nah, si Tin nggak begitu. Dia sering dihukum karena perkataannya. Dia pernah dihukum di sekolah oleh kepala sekolah pada jam istirahat, nggak boleh keluar kelas, harus ada di ruang prinsipal, di ruang kepala sekolah, karena dia ngomong kasar di kelas. Sementara kakaknya bebas bermain di halaman sekolah. Sampai di rumah, apa yang dilakukan si Tin ini adalah main game-game yang kasar. Dia main game tadi kayak si Clay itu ya, lalu teman-temannya ngomongnya kasar-kasar. Dia juga suka begitu, main game terus. Di dalam gamenya isinya kata-kata kasar. Itu yang masuk dalam otaknya, itu juga yang keluar dari mulutnya. Nah, mamanya menghukum dia karena dia main game terus, nggak nurut, harusnya belajar. Tapi dasar dia begitu ya, nggak cuma perkataan, ternyata dia memberontak juga sama orang tua karena kebiasaan itu. Akhirnya ketika dia dilarang keluar kamar, dikunci pintunya, dia lewat jendela kabur. Nah, lihat ya. Beda banget sama si Ton ya. Si Ton ini anaknya baik, nurut,
perkataannya perkataan yang baik, yang menghidupkan. Nah, dia keluar rumah, lalu dia pergi ke taman, di situ ada lapangan basket, di situ ada anak-anak pang lagi main basket. Si Tin ini ngeledekin mereka. Cupu, mainnya begitu aja. Cupu, dia ledek-ledekin, dipikir bercanda, dipikir itu buat orang lain nggak bermasalah. Karena diledekin nih orang-orang ini yang lebih gede badannya, anak-anak pang ini, anak-anak preman ini, dia marah. Lu ngomong dijaga mulutnya ya, gitu ya. Didatenginlah si Tin ini, mereka siap-siap mau menghajar si Tin karena perkataannya yang buruk. Tapi ketika mereka mau menghajar si Tin, si Ton datang, ya, udah mau dipukulin ini, si Ton datang, dia bilang maafin dia ya, maafin nih adikku emang suka ngomong kasar, suka ngomong nggak baik, tapi maafin dia ya, dia nggak bermaksud begitu, gitu ya. Tapi karena anak-anak pang ini udah pada emosi, nggak nahan lagi, akhirnya apa? Akhirnya yang dipukulin adalah si Ton. Nah, apa akibatnya? Si Ton pun mengalami babak belur. Ya, si Ton nggak tertolong lagi karena yang mukulin orang banyak. Si Tin menangis melihat saudaranya tidak sadarkan diri karena apa? Karena perkataannya. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita mengendalikan perkataan kita. Orang lain boleh berkata nggak baik sama kita, tapi kita belajar bertahan, mengontrol mulut kita untuk tidak membalas yang tidak baik. Nah, itu sharing kita hari ini. Sesi terakhir tentang remote control. Kita mengontrol perkataan kita. Ada yang mau bertanya, ada yang mau kesaksian, ada dapat sesuatu dari sharing kita hari ini. Tadi udah ada Peter, ada Clay, ada Farel yang cerita pengalamannya. Ada lagi yang mau cerita pengalamannya? Ada? Ini lagi pada sibuk gitu ya, mau ulangan ya, mau ujian. Ya udah. Oke, sekarang kita foto dulu sebentar. Buka kameranya. Buat laporan ya, buat laporan. Buat laporan. Nanti dipasang di IG-nya. PT Seki juga. Oke, siap? Evan. Joseph. Lionel. Ya, itu udah pada pasang gaya loh. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi, biar ada 2 fotonya yang bagus. Siap ya? Pasang wajah yang paling ganteng. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, ada yang mau didoain? Aku. Ezra, Clay, Farel. Clay, doa apa, Clay? Seperti biasa, Kak. Oh, buat papa mama ya. Papa mama sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Ezra mau doain apa? Senin aku mau ujian. Ya, Farel apa? Panas, Kak. Badan Farel lagi panas. Lagi sakit? Iya, Kak. Waduh. Resepsian? Aku mau ujian. Ya, mau ujian. Siapa yang mau ujian? Angkat tangannya, coba. Kak, aku hari ini baru 2 ujian PAT, jadi berdoain biar nilainya bagus. Siap. Ya udah, yuk kita berdoa. Sama hari Jumat sama Senin Selasa PAT lagi. Iya, masih lanjut ya. Yuk kita berdoa buat adik-adik teman-teman yang Aku juga ujian, Kak. ya, siap. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk kami menahan perkataan kami, mengendalikan perkataan kami, agar mendatangkan kehidupan bukan kematian, supaya perkataan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, menjadi penuntun buat mereka hidup lebih baik di
di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sekarang kami mau berdoa buat adik-adik kami yang hari-hari ini sedang ujian Tuhan. Engkau menolong, memberkati, Engkau berkati setiap pemikiran mereka, bukakan ketika belajar supaya pelajaran mereka mudah diingat Tuhan. Dan ketika ulangan datang, ujian datang, mereka bisa mengerjakan dengan baik. Engkau memberkati adik-adik kami sedang ujian, buat Niko, buat Ezra, buat Farel, buat Clay, buat Peter, buat Joseph Sean, dan Caleb, Rafael, Evan, Dave, semua yang sedang ujian Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong, berikan kepandaian, seperti Engkau memberi kepandaian kepada Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel, Tuhan. Berdoa juga buat secara khusus buat Farel yang sedang sakit, panas, demam. Tuhan, biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan, supaya Farel boleh kembali sehat, boleh sekolah, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan Farel dengan sempurna. Memberkati juga Clay, Tuhan, buat papa mamanya, dalam setiap usahanya, Tuhan, Engkau buat berhasil, pekerjaannya Engkau buat berhasil, Tuhan, dan boleh menjadi saluran berkat buat keluarga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa buat seluruh anak-anak kami, buat Joseph Sean, Niko, Ezra, buat Dave, buat Farel, buat Peter, buat Clay, Caleb, Rafael, Evan, Lionel, Jeremia, Joseph. Tuhan, Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan. Setiap ujian-ujian yang akan dilalui hari-hari ini, Tuhan, Kau buat berhasil juga, Tuhan, dengan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama dalam pekerjaan usahanya, dan Engkau menolong mereka terus, membukakan pintu-pintu berkat, makin berlimpah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta Tuhan memberkati kami. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita, damaian, hikmat dari Roh Kudus kiranya melingkupi kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, selamat belajar, selamat ujian, sukses. Dadah. Baik, dan Tuhan berkati. Baik, Kak Yudi, baik teman-teman. Dah. Yang besok mau kerja, ketemu di jam 7 pagi. Cepat sembuh ya, Farel.